Halo, aku Faisal Dafa dengan absen 9. Halo, nama saya Ryan Alfasid Madani dari absen 29. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tanah Aeolian. Nah, sebelum ke materi inti, kami akan membahas terlebih dahulu tentang jenis tanah dan tanah Aeolian sendiri itu termasuk ke jenis tanah apa. Yuk simak bareng-bareng. Kalian tahu gak sih, tanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanah residual dan yang kedua ada tanah sedimen. Kalian tahu gak sih perbedaan antara tanah residual dan tanah sedimen? Nah, oke, akan saya jelaskan. Yang pertama ada tanah residual. Jadi tanah residual itu adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan atau pembentukan vulkanik di tempat asalnya. Oke, yang kedua ada tanah sedimen. Nah, tanah sedimen itu terbentuk dari proses erosi yang dimana tanah tersebut terbawa oleh angin, air, dan gletser es. Nah, jadi proses sedimen itu suatu tanah yang terjadi erosi namun berpindah tempat dan terbawa oleh angin, air maupun gletser es. Tanah sedimen atau transport soil yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tanah glasial, yaitu tanah yang terbentuk karena pelapukannya terangkut oleh es atau gletser. Nah, yang kedua ada tanah aluvial, yaitu tanah yang prosesnya itu terbentuknya itu karena pelapukan yang terangkut oleh air. Nah, yang ketiga ini adalah tanah aeonial. Tanah ini yang bakal kita bahas. Apa itu tanah aeonial? Yaitu tanah yang terbentuk karena proses pelapukannya terangkut oleh angin. Nah, sekarang saya akan membahas tentang salah satu contoh proses tanah Aeolian, yaitu gumuk pasir. Gumuk pasir adalah gundukan pasir yang terjadi akibat pasir yang terhembus oleh angin. Angin yang membawa pasir akan membentuk bermacam-macam bentuk dan tipe gumuk pasir. Proses Aeolian ini sering dijumpai di daerah gurun. Namun menariknya, walaupun Indonesia beriklim tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, ternyata proses Aeolian ini dapat dijumpai di Indonesia, yaitu di pesisir selatan Yogyakarta, tepatnya di Parangtritis. Dan ini merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Pada Oktober 2014, gumuk pasir di Parangtritis telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, bagaimana sih gumuk-gumuk pasir Parangtritis itu bisa terbentuk? Nah, jadi prosesnya, di pantai selatan Yogyakarta terdapat 2 muara sungai besar, yaitu Sungai Progo dan juga Sungai Opak. Pada bagian hulu sungai ini mengerosi bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada, terutama Gunung Merapi yang aktif, seperti Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan juga Gunung Sumbing. Material hasil erosi ini, terutama pasir, diangkut dan diendapkan di muara sungai yang kemudian disebarkan oleh arus laut, mulai dari pantai Parangtritis hingga ke pantai Congot. Kemudian endapan-endapan pasir ini dibawa oleh ombak yang kuat ke arah daratan. Setelah pasir kering, angin dari Samudra Hindia yang sangat kuat membawa pasir-pasir tersebut ke arah darat, sehingga angin dari laut selatan inilah yang menggerus dan mengendapkan pasir-pasir itu menjadi bentuk-bentuk gumuk pasir yang unik.
gitu.